Halo, selamat sore teman-teman sekalian ya. Hari ini kita masih lanjut pembahasan tentang pupuk kandang ya. Jadi kemarin pun saya lihat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang cara pembuatan kohe atau pupuk kandang dari kotoran kambing ini. Ini kemarin kita lakukan pakai cap ya, penyemprotan daripada bahannya tetap kita masih pakai molase sama E4 sama molase ya, campurannya ya. Jadi tetap 1 liter air untuk 1 tutup molase dan 1 tutup botol E4 ya. Nah, ini untuk hari ini kita lakukan penyiraman, tidak penyemprotan ya. Kemarin kita sudah lakukan penyemprotan, ternyata airnya masih kurang ya, sehingga pupuk yang kita rencanakan untuk pembuatan pupuk kandang ini atau bahan organiknya ini masih kering ya. Nah, ini juga menyambung daripada pertanyaan atau komen dari teman kita, siapa itu kemarin menanyakan bagaimana atau bahan apa yang digunakan untuk membuat bahan organik atau kotoran kambing ini sudah difermentasi ya, bahan kimia apalah kira-kira atau bahan apa yang cocok sehingga bahan organik ini menjadi lebih halus dan lembut ya. Sebenarnya kan ada 2 cara. Kemarin kan kita sudah melakukan aplikasi juga ya, kotoran kambing itu yang sudah kita rasa layak walaupun dia masih bongkahan, udah kita hancurkan, sebagian langsung sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman sawit kita di polybag, kita benam, itu sudah kita buatkan vlognya, langsung kita aplikasikan. Sebenarnya penghalusan itu bisa juga dengan ditumbuk, disaring ya kan. Cuman karena pertanyaan pingin dengan bahan, jadi menurut saya bahan yang kita gunakan masih tetap menggunakan E4 dan molase tadi ya. Cuman kita coba lebih basah lagi ya. Jadi sehingga kita harapkan nanti ini kotoran ini atau bahan organik dari kohe tadi, kotoran kambing tadi, bisa lebih lembut karena airnya atau proses ini pelapukannya, dekomposisinya bisa lebih cepat dengan lebih banyaknya air yang dicampur dengan E4 dan kohe tadi dengan molase tadi ya. Ya, Pak. Ini di petai gini, Pak, dia, Pak. Ini kan kita kan bikinnya nggak di petai gini kan, Pak? Iya, iya. Udah dijereng gitu aja kan? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi ini tujuan kita kemarin kan kita nggak kasih kotak ini. Iya, Pak. Ini kembalilah tadi juga sekali merangkul dayu ya kan. Maksudnya 2-3 pulau terlampaui bahasa ininya kan. Maksudnya kita bisa dari pengkotaan ini karena air nanti kita gunakan agak lebih banyak. Ya, ya, tapi tidak sampai menggenangi daripada bahan organik ini. Ya, nanti kita bisa dapat 2 pupuk, yaitu pupuk yang organik yang kasar, ya, Pak, ya, dan juga ada pupuk cair, ya, namanya POK bahasa ininya ya, pupuk organik cair. Ya, Pak. Nanti kan dari hasil fermentasi ini kan dia menghasilkan air juga, ya, dari air itu adalah hasil rombakan daripada bahan organik itu kan dia mengandung unsur hara juga. Iya, Pak. Unsur hara yang bisa itu lebih cepat digunakan oleh tanaman karena dia udah dalam bentuk cair. Iya. Ya kan? Ini, Pak, ya, lebih cepat meresap ya. Iya. Itu bisa kita cepat gunakan, bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman karena dia sudah dingin dan bisa langsung diserap oleh tanaman. Ya, Pak. Ya, bisa kita gunakan, kita siram ke tanah. Ya kan. Jadi ada 2 gunanya. Ini untuk menahan airnya. Ya, untuk nampung, Pak, ya. Ya, nampung sehingga airnya tidak keluar. Ya, Pak. Ya, kemarin kan kita cuma gunakan untuk kering saja. Ya. Nah, kita sudah aplikasikan. Cuman
tadi ada pertanyaan kemarin tuh, ini bagaimana supaya dia halus dengan tidak dengan memberikan bahan lagi, bahan apa? Ya bahannya tetap itu juga, tapi konsentrasi airnya kita buat lebih banyak. Ya, lebih basah dia. Lebih basah dia. Nanti setelah dia sudah melapuk sempurna, airnya nanti hasilnya kita sisihkan air dari hasil fermentasi ini untuk pupuk cair, ya kan, pok atau pupuk organik cair. Dan yang kasarnya nanti saya yakin udah dalam bentuk tekstur yang lebih halus. Ya nanti kita jemur, ya mungkin sehari bisa kita jemur, nanti baru kita bisa gunakan dia dalam bentuk yang lebih halus, nggak bongkah-bongkahan kasar seperti ini lagi. Selanjutnya juga itu ada 2 pertanyaan kemarin tuh ya. Komentar kan? Katanya cara kita ini udah ketinggalan, Pak. Gitu, caranya kita ini udah ketinggalan lah, infonya udah ketinggalan. Habis itu harga molase di tempat kita nih kemahalan gitu. Ya, jadi gini ya. Pertama, pertanyaan tadi katanya udah ketinggalan ya. Iya, Pak. Sebenarnya ini yang kita sampaikan adalah prinsip, ya, ilmu dasar. Iya, Pak. Ya, ilmu dasar, karena ilmu pengetahuan ini kan terus berkembang. Iya. Ya kan, mungkin suatu saat 5 tahunnya, karena kita nggak tahu berapa tahunnya kan. Pupuk kotoran kambing itu sekali masuk mesin langsung jadi pupuk, bisa aja kan? Iya, bisa. Karena teknologi semakin berkembang. Ya jelas ini prinsipnya kita tahu, ya kan, prinsip cara kerjanya. Bagaimana cara kerja daripada untuk membuat pupuk kandang dari kotoran hewan, kohe, daripada khususnya untuk ini adalah kotoran kambing. Iya, Pak. Jadi prinsipnya itu yang penting. Ya kan, Dasar lu, Pak, ya. Kalau dasarnya itu sampai kapan pun tetap dipakai. Iya, Pak. Ya kan, berarti kan dia harus dirombak dulu. Merombaknya tadi untuk sementara ini kita gunakan tadi adalah pakai E4 dan molase. E4 itu adalah dia mengandung bakteri. Iya. Bakteri, ada sebagian bakteri anaerob di situ. Ya untuk merombak daripada bahan organik ini. Jadi intinya adalah prinsip kita nyampaikan ini adalah edukasi sifatnya kan, prinsip kerjanya. Bagaimana cara merombak ini, dekomposisi daripada bahan organik yang berasal dari pupuk kandang atau kotoran kambing dalam hal ini. Iya, Pak. Jadi kalau prinsip itu harus kita paham benar dasarnya. Ya kan, mau dia caranya kemarin kita semprot pakai cap, ketinggalan, kita siram pakai gembor. Mungkin ketinggalan juga, ya mungkin ada cara lain, tapi pada prinsipnya ya itu juga. Sudah tuh masalah ini tadi. Pertanyaan kedua, molase itu mahal. Iya, harga molase katanya tempat kita kemahalan gitu, Pak. Iya. E4 tuh kemahalan. Jadi saya tidak menambahi dan mengurangi, kan gitu. Ya. Memang saya beli molase itu harganya 40.000. Itu ukuran 1 liter mungkin ya. Iya, kurang lebih lah. 1 liter lah, lebih kurang, ya kan. Mungkin harga 10.000 itu nggak sampai 1 liter, bisa jadi. Ya, enggak liter katanya, Pak. Per liter. Katanya, Pak. Bisa jadi karena itu mungkin di daerah lain kan beda. Ya, kan kita udah spesifik kemarin bilang ya kan, Pak. Ya. Di tempat kita khususnya di Kota Lubuk Linggau aja. Ini Nah, kita beli di. Kalau di kota lain lebih murah ya alhamdulillah. Lebih spesifik lagi di Lubuk Linggau pasar atas. Pasar atas. Jadi memang segitu. Kita tidak merekayasa. Segitulah saya beli. Ya mungkin di Jawa atau di tempat-tempat lain lebih murah. Ya. Bagus ya. Bagus ya. Kalau bisa pun nggak beli. Iya. Lebih bagus lagi. Soal nggak beli tadi, Pak. Ada juga teman kita di komentar juga masalah bikin ini, Pak. Kita kan pakai E4 kan, Pak. Pakai E4, pakai molase. Dia bukan menyarankan, maksudnya dia ngasih tahu mungkin ilmu baru nih, Pak. Dengan supaya mangkas kos pembuatannya lah gitu. Oh ya, itu dia pakai bahan-bahan selain molase sama E4 gitu, Pak. Itu namanya MOL, bahasa ininya MOL, mikroorganisme lokal. Iya, jadi pakai MOL tadi yaitu dengan menggunakan air cucian beras, ya kan, mungkin buah-buahan yang busuk, ya kan, mungkin sampah-sampah organik daripada di dapur rumah tangga kita, daun-daun, ya bisa aja, silakan. Memang itu lebih murah, ya kita nggak nyalakan, itu lebih murah, bagus.
Ya, cuman kita juga harus pertimbangkan. Pertama itu mungkin dalam skala kecil, dalam skala besar ya lihat keadaan lah intinya. Sudah pada prinsipnya kita tidak nyalakan bagus, ya, bagus bisa, bagus. Ya kan itu istilahnya tanpa biaya, kosnya lebih rendah. Juga kurang efektif, maksudnya kalau kita dalam skala besar yang selanjutnya. Kalau ini kan ya mungkin perlu biaya, cuman kan lebih praktis kita kan, tinggal ambil tuang, nggak payah kita mencari hasil cucian beras kita ke rumah lagi. Itu mungkin untuk di tempat-tempat tertentu ya nggak masalah. Tapi kalau ada yang mungkin di suatu tempat yang berbeda kan bisa aja. Mungkin kalau misalnya tempatnya tuh harga molasenya udah 2 juta misalnya seliter, mungkin bisa dipakai itu. Yang jelas kita tidak nyalakan, silakan saja. Memang itu lebih irit, lebih murah, bahkan tanpa biaya. Tapi pertimbangkan juga keadaan, ya kan. Apalagi kita mau buat skala besar. Kalau skala besar kan lebih kita mau cari yang lebih praktis. Nanti kan kita hitung lagi ininya biaya ekonomisnya kan gitu. Ini pupuk kandang sekilas info saja ya, sekilas info ini kan bisa jadi juga suatu bidang usaha. Bisa Pak. Bisa. Kita kan sudah buktikan kan kemarin kita menjual tanah Pak. Tanah dicampur sekam aja. Nggak kita apa-apai kan. Cuman 1 karung beras ya. 1 karung beras 10 kilo. 10 kilo. Itu harga jualnya udah 10.000. 10.000 Pak. Itu tanah dicampur dengan sekam padi. Gimana kalau pupuk organik ini murni misalnya? Nggak usah campur tanah lah. Nggak usah campur tanah, murni. Ya kan? Gitu kan? Jadi ya harganya bisa bersaing, ya kan? Membuka lapangan kerja baru, ya kan? Jadi ini juga sangat bermanfaat di pertanian dan perkebunan, ya kan? Dia kan udah saya jelaskan kemarin, dia bisa menyuburkan tanah lah intinya kan? Kalau kita tetap gunakan pupuk anorganik terus, kita beli di samping kosnya tinggi, tanah tuh lama kelamaan kan bisa gersang itu. Iya Pak, betul Pak. Kalau ini kan tanah itu bisa sehat dia dengan pupuk organik. Ya mungkin kita selang-seling lah, iya kan. Jadi untuk itu tadi kita juga perlu di samping kita perlu ilmu dasar lah ya, apapun ceritanya semua kan harus dengan ilmu kan gitu. Kita buat kontennya juga ada dasarnya, ada ilmunya kan gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengkomen, ya kan. Ya bagus, kita sharing, berbagi ya kan, berikan masukan. Intinya kita harapkan kritikan-kritikan yang membangun ya, sehingga channel ini juga bisa berkembang. Kita diskusi terus. Jadi bagi teman-teman ya kan, mungkin ada pertanyaan ya kan, atau ada masukan, silakan saja. Dan juga ini di luar dari konten ini, kalaupun ada teman-teman yang perlu misalnya meminta bantuan kita untuk membuatkan suatu konten misalnya, tapi yang berhubungan dengan perkebunan sawit lah ya, sawit yang berhubungan dengan sawit, kita siap bantu, tidak ada masalah, ya kan. Ya jadi saya pikir itu aja. Ada lagi kira-kira yang mau ini? Nggak ada Pak, itu dulu Pak. Udah cukup ya, udah kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu ya. Dulu, Pak. Nanti banyak-banyak. Nggak ini pula nanti nggak ada bahan lagi. Iya. Jadi terima kasih pada teman-teman yang telah berikan saran, komen ya, khususnya di dalam konten ini ya, materi ini ya. Saya pikir ini sudah kesekian kali kita buat konten tentang pupuk organik ya. Jadi nanti ke depan kita tinggal tunjukkan hasilnya saja lah. Ya kan, nanti beberapa hari kemudian ya, setelah pupuk ini jadi dalam bentuk yang sudah teksturnya sudah halus, ya sudah layak, itu nanti kita tunjukkan. Ya, karena itu makan proses juga waktu. Ya kan, saya pikir itu aja. Terima kasih pada teman-teman sekalian. Selamat sukses selalu ya.